Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Bilusna Fauziah dari kelas 10 ADP 3. Saya akan menjelaskan materi IPA tentang konsep ruang dan interaksi keruangan. Ruang adalah sebuah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan untuk makhluk hidup tinggal. Ada beberapa poin mengenai konsep ruang. Yang pertama, ruang tidak hanya terbatas pada udara yang bersentuhan dengan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Yang kedua, ruang tidak hanya berdiri sendiri, kejadian di suatu ruang mempengaruhi ruang lainnya. Yang ketiga, setiap ruang memiliki karakteristik yang berbeda, tergantung sumber daya yang dihasilkannya. Interaksi keruangan ada 3, yaitu saling melengkapi, kesempatan antara, kemudian transfer. Adapun contoh dari konsep ruang, yaitu Perang Dunia II. Perang Dunia II melibatkan konflik global antara kekuatan-kekuatan sekutu dan poros, dengan pertempuran terjadi di berbagai teater perang di seluruh dunia. Kontrol terhadap wilayah, sumber daya alam, dan posisi strategis menjadi faktor penting dalam perang ini. Pertempuran di Eropa, Pasifik, Afrika, dan Asia menggambarkan bagaimana ruang dan lokasi geografis memainkan peran kunci dalam strategi militer, logistik, dan diplomasi. Yang kedua, perkembangan kota-kota kuno. Perkembangan kota-kota kuno seperti Mesir kuno, Mesopotamia, dan Yunani kuno juga merupakan contoh bagaimana ruang mempengaruhi sejarah. Lokasi geografis yang strategi di sepanjang sungai-sungai besar seperti Nil, Tigris, dan Eufrat memungkinkan perkembangan masyarakat agraris yang maju. Selain itu, kota-kota ini menjadi pusat perdagangan, budaya, dan politik, membentuk pusat-pusat kekuatan dan perabadatan yang berpengaruh. Interaksi keruangan adalah konsep yang memberikan gambaran mengenai adanya kondisi saling mempengaruhi dan ketergantungan antar komponen ruang muka bumi, baik antara faktor alami, faktor alam dengan manusia, alam dengan kondisi sosial budaya, maupun antar faktor sosial. Bentuk interaksi keruangan ada perpindahan penduduk atau dengan nama lain migrasi. Migrasi adalah interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis-jenis migrasi yaitu ada imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang kedua ada emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang ketiga ada urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang keempat ada ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Yang kelima ada transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang bersifat menetap. Yang keenam ada evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau keamanan lainnya di suatu wilayah. Yang ketujuh ada sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. Yang kedelapan ada komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasinya seperti ada siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. Yang kedua ada streaming. Platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di belahan dunia. Yang ketiga ada website, adalah jejaring dunia maya yang saling terhubung di dunia internet. Yang keempat ada marketplace, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Yang
Ketiganya ada transportasi, bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain, yaitu seperti ada perdagangan internasional, ekspor dan impor, pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lainnya. Adapun contoh dari bentuk interaksi keruangan yaitu ada interaksi sosial, seperti tradisi gotong royong. Masyarakat di Indonesia seringkali terlibat dalam gotong royong, di mana warga saling membantu dalam kegiatan seperti membersihkan lingkungan, merayakan acara bersama, atau membangun rumah. Yang kedua ada komunitas desa RT atau RW. Interaksi antar warga dalam lingkup desa, RT dan RW memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Warga sering berkomunikasi dan bekerja sama dalam kegiatan sosial dan keamanan. Yang kedua, ada interaksi budaya, seperti ada festival dan upacara tradisional. Berbagai festival dan upacara adat di seluruh Indonesia menjadi tempat interaksi antar masyarakat dari berbagai latar belakang budaya. Contohnya seperti Festival Budaya Toraja di Sulawesi, dan perayaan Hari Raya Nyepi di Bali. Ketiga, ada interaksi ekonomi, seperti pasar tradisional dan modern. Di pasar tradisional atau modern terjadi interaksi antar pedagang dan pembeli. Selain itu, pertukaran barang dan jasa di tingkat lokal dan nasional merupakan bentuk interaksi ekonomi. Lalu ada koperasi dan UKM. Koperasi dan usaha kecil menengah memainkan peran penting dalam ekonomi lokal, dengan pelaku usaha saling berinteraksi untuk memajukan perekonomian di tingkat komunitas. Baik, segitu dulu materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.